Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang trading plan 1 April 2026 nih teman-teman ya. Nah, ini contoh nih saham MOLY ini kita update lagi nih teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu nih contoh kasus nih teman-teman ya yang disebut sebagai anomali nih ya. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan nih kemarin untuk saham MOLY nih, ini jelas sekali teman-teman, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Nah, tapi tiba-tiba jebret ke atas. Nah, inilah yang disebut sebagai anomali. Nah, anomalinya apa? Pergerakan yang tidak dapat diprediksi. Nah, itu anomali. Contoh nih ya, ketika harga naik ya, tiba-tiba langsung jebret ke bawah. Nah, itu disebut sebagai anomali ya. Pergerakan yang tidak sesuai dengan arah geraknya. Nah, itu anomali. Nah, maka dari itu trading itu nggak bisa disebut sebagai 100% win rate, itu nggak bisa temen ya. Karena apa ya? Karena 20%-nya 30%-nya ya hal-hal seperti ini anomali ya. Harga yang tidak sesuai dengan arah geraknya tiba-tiba seperti itu temen ya. Maka dari itu temen ya, wajiblah gunakan stop loss yang ketat. Karena apa? Karena ketika harga naik ya kalian jangan FOMO ya. Nanti kalau kena market anomali ya, kalian FOMO nggak pakai stop loss, kalian bisa diseret ke bawah, dan begitu juga sebaliknya. Nah, inilah yang disebut sebagai anomali ya. Jadi sepercaya apapun kalian dengan suatu emiten, dengan suatu saham, tetap sediakan ruang kesalahan ya. Ini kebetulan aja nih ya, anomalinya naik. Nah, tapi kalau lagi harga naik tiba-tiba jebret terus tiba-tiba jebret ke bawah, nah itu yang bahaya kan. Jadi wajib gunakan stop loss yang ketat. Kenapa trading nggak bisa disebut sebagai 100% win rate teman ya, atau 100% probability ini pasti naik, ini pasti turun? Nggak bisa. Karena apa ya? Karena seperti ini 20% 30% nya ada anomali teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham AHAP nih teman ya. Nah, untuk saham AHAP ini ya, kalau kita perhatikan di weekly time frame, sebenarnya dia ini sedang retest ke dalam area demand zone-nya ya. Dan setelah kita compare nih teman ya, ingat ya, kalian nggak bisa nih main asal klik aja ya. Kalian bisa apa? Kalian bisa tunggu dia transisi ini kayak. Nah, ini sudah mulai transisi nih, kalian perhatikan baik-baik nih, sebentar deh ya. Nah, dia ini sudah mulai transisi nih, berarti apa? Tunggu dia naik, nanti ketika dia koreksi bisa kalian ukur menggunakan Fibonacci, atau kalian bisa menunggu di dalam area MA-nya nih ya. Seharusnya kalian tahu nih kalau kalian sudah tonton video kelas digitalnya tuh ya, transisi ini bagaimana. Oke, kita lanjut lagi untuk saham ASRI nih. Nah, untuk saham ASRI juga sama temennya, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Nah, ini jelas banget nih ya, arahnya bakal kemana ya? Arahnya bakal turun. Turunnya sampai mana ya? Kita ekspektasikan dia akan turun sampai ke area support terdekatnya dulu deh. Nah, nanti kalau area support terdekatnya dijebol, nah untuk mengetahui target penurunan selanjutnya bagaimana caranya? Bisa diukur menggunakan Fibonacci. Bagaimana cara? Coba lihat teman ya. Nah, begini nih, saya contohin deh, kalian tarik dari titik rendah ke titik tertinggi. Nah, nanti ya, kalau dia jebol nih area support itu, ternyata dia akan turun sampai ke dalam area support tersebut. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya semua cara udah saya share tuh Kak ya di kelas digital. Coba deh teman ya, kalian tonton ulangi kalau kalian belum paham ya. Karena apa? Karena semuanya udah saya share di situ, nggak ada yang saya tutupin teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Dewa. Untuk saham Dewa juga sama nih Kak ya, dia masih ada potensi penurunan sampai ke level tersebut nih ya. Nah, jadi kalau kalian ada rencana mau masuk, bagaimana ya? Jangan masuk dulu teman ya. Nah, kalau area tersebut dijebol, dia akan turun ke area hijau ini nih teman ya, atau area support yang kedua ini. Ini adalah harmonic support yang kita dapat dari mana? Fibonacci. Caranya bagaimana? Ukur. Nah, itu sebenarnya udah saya jelasin juga. Coba deh kalian tonton teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham NCKL. Nah, untuk NCKL juga sama nih Kak, kurang lebih ya, dia akan turun sampai ke dalam area tersebut. Kenapa ke dalam area tersebut? Karena di sini ada area demand zone. Nah, base nih teman ya, kalian bisa tonton di video kelima tentang 5 area penting ya. Base ini disebut sebagai area demand zone. Nah, demand zone ini apa? Area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barang. Jadi seharusnya kalau harganya turun, besar kemungkinan dia akan diseret turun sampai ke dalam area tersebut ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk saham NCKL ya. Jadi kalau nih ya, sebenarnya kalau lu mau masuk di saham NCKL bagaimana? Tunggu dia transisi ya. Nah, seharusnya kalau kalian tonton di video pertama itu seharusnya kalian udah tahu tuh transisi itu bagaimana ya. Jadi nggak perlu nih saya jelaskan lagi nih teman-teman ya. Nah, jadi karena apa? Karena fungsi trading plan ini buat apa? Buat kalian coba nih praktek nih, buka marketnya, kalian coba transisi itu bagaimana teman ya. Atau bisa kalian jadikan referensi nih sebelum kalian eksekusi di market ya. Jadi coba deh transisi itu bagaimana, nggak saya jelasin lagi teman ya. Karena apa? Karena udah saya jelasin di kelas digitalnya. Coba teman ya, kalian cek tuh ya. Lalu harum ini sedang bergerak di dalam konsolidasi. Nah, jadi ingat, konsolidasi ini adalah fase penentu ya. Kalau lu pemula nih, lu nggak tahu nih dia jebolnya ke bawah atau ke atas, lu nggak tahu kalau lu pemula. Jadi lebih baik lu bisa menunggu pattern seperti ini terbentuk kalau lu mau masuk. Karena apa? Karena ini cara yang paling aman.
Ini cara yang paling aman ya. Ada dua keuntungan nih kalau kalian menunggu pattern separuh ini terbentuk. Keuntungan yang pertama ya, apabila pattern separuh ini terbentuk, probability untuk naiknya itu tinggi, teman ya. Dapat dipastikan nih arahnya akan bergerak bullish, teman ya, apabila dia sudah terbentuk pattern seperti ini ya. Keuntungan yang kedua nih, kalau kalian menunggu pattern seperti ini terbentuk tapi patternnya tidak terbentuk, artinya apa? Artinya dia jebol ke bawah dan kalian selamat. Nah itu teman ya. Nah tapi kalau kalian penasaran mau masuk di tengah-tengah, boleh nggak? Boleh aja, tapi wajib gunakan stop loss yang ketat. Yang saya takutkan adalah lu main klik lagi di sini aja, harganya jebol ke bawah ya, nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang saya takutkan. Nah tapi kalau kalian penasaran mau masuk di tengah-tengah ya silakan aja, wajib gunakan stop loss yang ketat. Nah tapi kalau kalian tanya nih sama saya cara yang paling aman seperti apa ya, cara paling aman kalian harus menunggu pattern seperti ini terbentuk. Karena apa? Karena kalau sudah terbentuk pattern seperti ini, strukturnya sudah mulai jelas kak, pergerakan harganya sudah mulai jelas nih, dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish atau naik. Nah untuk saham Harum kira-kira ya. Nah kita lanjut lagi untuk saham ASPR. Nah ASPR ini nih contoh nih, ini sideways nih temennya, ini sideways. Nah jadi cara entry-nya bagaimana? Nah ini adalah area-area yang dimana dia ini akan turun ketika dia kena area tersebut. Maka dari itu kita butuh konfirmasi dulu nih kak. Nah misalkan nanti ya ketika berusaha buka nih ya, udah muncul nih candle merah, nah itu bisa tuh kak lu ukur menggunakan Fibonacci. Untuk apa? Untuk tahu nih area entry-nya di mana. Contoh di rasio 0,5 61,8% ya. Nah jadi ya lu harus nunggu harganya turun ke dalam area tersebut baru lu entry. Nah tapi kita masih menunggu nih konfirmasi selanjutnya. Kalau nanti dia masih lanjut naik ya kemungkinan dia sampai sini nih naiknya temen ya, dan setelah itu dia akan turun. Karena apa sampai sini? Karena ini adalah harmonic support yang kita ukur nih menggunakan Fibonacci nih. Ini adalah rasio 2,24 nih ya. Ini udah kita ajarin juga temen ya di kelas digital ya, coba kalian tonton temen ya. Nah jadi ini adalah area-area yang dimana ketika harga sudah mendekati area tersebut, besar kemungkinan dia akan terjadi reject ataupun pembalikan temen ya. Jadi kalau di sini nggak terjadi reject atau pembalikan ya kemungkinan dia akan sampai ke area tersebut baru terjadi yang namanya pembalikan ya temen ya, atau reject. Nah nanti kalau itu sudah terjadi bisa lu ukur menggunakan Fibonacci nih. Untuk apa? Untuk tahu apa? Untuk tahu area entry-nya di mana. Nanti lu bisa tandain ya di 0,5 dan 61,8% untuk kalian entry. Nah tapi ketika entry ingat tidak bisa main klik aja ya, stokastiknya kalian harus perhatikan juga ya. Lalu reaksi harganya kalian harus perhatikan juga, dan itu semua udah saya jelasin juga. Coba tonton deh teman ya. Oke teman-teman ya, untuk video trading plan hari ini cukup sampai di sini aja teman ya. Jadi buat kalian yang mau di request tulis aja teman ya, biar sama-sama kita belajar juga nih teman ya. Jadi kalau saya sebut transisi teman ya, nah itu nggak mungkin saya jelasin lagi ya. Karena apa? Karena semuanya udah saya jelasin di situ ya. Biar apa? Biar kalian mandiri nih ya. Biar kalian praktek juga sendiri teman ya. Tidak apa? Tidak tergantung sama saya. Nah ya kira-kira seperti itu teman ya. Oke teman ya, saya Ridho Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di trading plan berikutnya.